film dokumenter bersama Steph Pilar Setiabudi dan Fani Khotimah. Dan moderator Pak Trimanto. Kepada Kak Steph Pilar Setiabudi dan Kak Fani Khotimah dipersilahkan naikkan. Hadirin hadirat pecinta film yang berbahagia, kini tiba saatnya acara inti pada malam hari ini, yaitu Kupas Tuntas Film Dokumenter. Dan pada malam hari ini kita akan belajar banyak tentang proses kreatif, bagaimana sebuah film dokumenter itu dibuat, kemudian sebenarnya apa pesan dan nilai yang akan disampaikan dari film tersebut. Dan pada malam hari ini sangat spesial sekali karena kita mengundang seorang sutradara film yang filmnya baru saja kita putar dan kita tonton bersama. Baik, mari kita undang dengan hormat Mas Steph Pilar Setiabudi dan Mbak Fani Khotimah. Kasih aplaus buat mereka. Ya. Ya. Silahkan duduk. Ya, mari silahkan. Ya, Mas Pilar dan Mbak Fani, gimana perjalanannya tadi? Lumayan jauh ya. Bawah. Cek. Ya, lancar sih tadi. Lancar ya. Tapi baru sekali ini pergi ke Andong ya? Iya. Oke, baik. Biasanya ya. lewat sih. Ini mampir ke sini. Iya. Ya. Tapi nggak macet kan, jalannya lancar ya? Lancar. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai akan saya bacakan terlebih dahulu biodata singkat dari Mas Steph Pilar Setiabudi. Beliau lahir di kota Solo pada tahun 1977. Ia belajar desain grafis di Yogyakarta dan lulus pada tahun 1997. Sejak itu ia aktif terlibat dalam sejumlah produksi dokumenter. Film dokumenter pendeknya History tahun 2006 mengungkap bagian dari kisah yang sedang berlangsung seputar investigasi kematian Munir, seorang aktivis hak asasi manusia di Indonesia. Sekarang beliau bekerja di Artofak Media dan beberapa perusahaan produksi lainnya yang memproduksi dan menyutradarai lebih banyak film dokumenter ya. Baik, saya ke Mas Pilar terlebih dahulu ya. Boleh diceritakan bagaimana proses kreatif dari film tadi Bukit Bernyawa, Mas? Silahkan, Mas. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertama-tama untuk memutar film ini. Jadi filmnya bisa disaksikan lebih banyak orang gitu. Karena biasanya tuh film dokumenter tuh yang nonton dikit, ini banyak banget ya. Ada 10.000 mungkin ya, atau lebih. Ya, kalau proses kreatifnya itu panjang sekali sebenarnya ya prosesnya. Namanya juga proses gitu. Tapi awalnya ya bermula dari saya sedang bekerja untuk sebuah LSM gitu yang memproduksi biogas. Tahu biogas ya? Jadi itu kotoran sapi itu sebenarnya bisa dia mengeluarkan gas, terus gasnya itu bisa ditampung terus jadi api gitu, jadi kompor apa. Nah itu sebenarnya saya sedang mendokumentasikan proses pembangunan biogas itu. Lalu di saat yang sama, karena ini lokasinya juga kebetulan karena banyak sapinya itu ada di petani-petani Merapi sana di
bagian Klaten ya, Klaten hampir ke Jogja. Srunen itu masih Daerah Kemalang atau di mana? iya, daerah Srunen namanya. Oh gitu ya, oke. Srunen itu sebenarnya masuk ke Sleman. Sleman Sudah ya. Sleman Ya. ya. Nah, pada waktu proses dokumentasi biogas ini, itu Merapi juga lagi aktif ya, aktifnya itu tahun 2010. Wah, 2010 udah pada lain belum nih? Sudah ya. Ya. Terus 2010, seingat saya itu 2010 bulan Oktober ya Pak Fania. Nah, sebenarnya saya tidak ada di lokasi waktu pengadilan gambar itu, jadi cuman kru berapa kru ya waktu itu, ada termasuk salah satunya Mbak Fani ini, termasuk salah satu krunya. Lalu ordernya atau perintahnya itu pokoknya rekam aja apa yang terjadi di sana gitu. Itu awal dari proses film ini. Jadi kita merekam apa saja dinamika atau drama yang terjadi di saat Merapi itu mau erupsi gitu. Jadi kita merekam sebelum erupsi, lalu tadi lihat juga ya, memang film ini tidak secara kronologis gitu. Sama seperti ketika kita bikin puisi gitu, kita mungkin hanya mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan tanpa kita mikirin soal oh ini waktunya waktu itu, oh ini di masa depan dan segala macam. Jadi konsep filmnya jadi seperti itu gitu. Jadi tapi dalam proses produksinya ya kita produksi itu syuting sebelum Merapi meletus, lalu ketika meletus semua itu mengungsi. Kita juga nggak tahu waktu itu kapan Merapi meletus ya. Jadi beberapa alat itu kita tinggal di rumahnya Pak Sumarno itu yang yang punya anjing tadi sama anaknya itu Dewi namanya yang kecil tadi. Alat-alat kita tinggal di sana, terus kita ngungsi turun ke bawah, ya itu juga hilang juga. Jadi debu juga akhirnya gitu. Lalu proses ketika keluarga Pak Marno ini membangun kembali rumahnya gitu. Ya cuman sampai situ saja sih proses kita syutingnya ya. Cuman itu terjadi cuman berapa bulan ya, 3 bulan mungkin ya. Jadi kita syuting bulan September, Oktober meletus, lalu kita bangun rumah itu sekitar Desember atau Januari gitu, ketika udah reda. Nah itu mas kira-kira. Ya baik, sebelum saya teruskan ya, tolong ini disimak baik-baik karena nanti juga saya akan sembari membagi-bagi door prize karena masih cukup banyak seperti itu. Selanjutnya kira-kira apa mas pesan atau nilai yang ingin disampaikan dari film Bukit Bernyawa ini? Monggo silakan. Pesan secara khusus mungkin gini ya, kenapa kita bikin film ini gitu. Jadi memang kita tadinya merekam saja, nggak tahu mau dibikin apa, misalnya apakah nanti jadi film dokumenter ataukah itu untuk dokumentasi saja yang mungkin kita akan keluarkan setelah sekian lama gitu. Misalnya itu terjadi tahun 2010, lalu mungkin akan kita keluarkan untuk catatan sejarah gitu 10 tahun yang lalu seperti apa segala macam. Tapi waktu itu ketika kita bikin film ini, urgensinya atau tujuannya sebenarnya juga gini, desa Srunen itu desa yang menurut saya punya budaya yang sama seperti daerah Jawa di lainnya gitu, yang suka berkesenian juga. Anda lihat tadi di situ mereka gamelan gitu ya. Sebenarnya di dalam gamelan kan juga ada nyinden apa segala macam, itu bentuk dari cara bertutur ya, literatur gitu. Jadi mungkin Mas Joko milih ini itu juga ada hubungannya karena literasi sinema. Jadi
ada budaya literasi di desa Srunen itu dengan cara bermain gamelan. Nah, ketika alat-alatnya jadi rusak karena erupsi itu, lalu dan alat-alat itu mahal ternyata, gitu. Alat-alat itu sangat mahal. Karena itu juga alatnya itu kan mereka dapat juga dari gamelannya itu. Mereka dapat dari turun temurun ya, dari nenek moyang mereka yang memang kualitasnya itu waktu itu ya sangat bagus gitu, makanya bisa diturunkan ke generasi mungkin ke-3 atau ke-4 gitu. Nah, untuk bikin gamelan itu lagi, untuk gamelan itu ada lagi dan mereka bisa meneruskan budaya literasi mereka, budaya berkesenian mereka, terutama literasi itu ya tentu harus ada gamelannya gitu. Lalu gimana cara untuk mendapatkan, ya padahal kan semua udah habis, rumah hilang. Lalu kita coba yang bisa kita lakukan ya kita bantu aja dengan mungkin dengan bikin film kita bisa ngomong ke banyak orang untuk bisa bantu salah satu desa yang jadi yang mengalami korban Merapi ini untuk bisa dapat lagi memperbaiki gamelan itu gitu. Lalu untungnya berhasil rencana kami itu. Ya, baik. Kita lanjut ke Mbak Fani, dan Mbak Fani ini adalah sutradara dari film yang nanti baru kita putar setelah acara diskusi ini, judulnya yaitu You and I gitu ya. Ya, jadi kalau teman-teman itu lagi berduaan atau bermesraan ya, jadi kayaknya dunia ini cuma milik you and I gitu ya. Nah, dan nanti filmnya itu panjang ya teman-teman, durasinya itu 76 menit. Nah, baik, sebelum kita nanti nonton bersama film itu, kita minta bocorannya terlebih dahulu ya. Jadi silakan Mbak Fani untuk menyampaikan terkait film You and I. Silakan. Ya. Terima kasih, selamat malam. Masih semangat apa udah ngantuk ini? Udah ngantuk. Iya, tadi dibilang judulnya UNI, tapi bukan UNIN ya. Iya, ceritanya itu tentang Mbah Kaminah sama Mbah Kusdalini. Mereka lansia gitu, mereka dulu tahanan politik gitu. Terus mereka hidup bersama gitu ya, udah lebih dari 50 tahun. Ini sebenarnya kisah persahabatan sih antara Kaminah dan Kusdalini gitu, bagaimana sudah lansia tapi mereka masih saling merawat gitu ya, pokoknya kehidupan kesehariannya mereka. Teman-teman di sini juga pasti punya sahabat kan ya, nanti gimana rasanya gitu kalau berjuang bersama dengan sahabat dalam suka dan duka gitu ya. Mungkin itu bocorannya, biar nanti nonton aja film. Ya, kira-kira sumber inspirasinya dari mana Mbak kok bisa membuat film itu gitu? Sumber inspirasinya sebetulnya langsung dari keduanya ya. Jadi memang perkenalan saya dengan Mbah Kus tuh secara tidak sengaja gitu, dari teman-teman juga yang mendampingi mereka gitu. Terus ya saat berkenalan terinspirasi gitu, karena pastinya mereka kan saksi sejarah, terus kita bisa belajar banyak dari mereka gitu, dan saya juga terinspirasi oleh mereka gitu. Jadi awalnya memang nggak kepikiran pengen mau bikin film tentang mereka, cuma saat berkenalan jadi kebalik gitu ya prosesnya. Jadi saya kenalan dulu, berteman dulu, baru punya ide untuk membuatnya menjadi film dokumenter, karena saya pikir saya belajar banyak, saya juga pengen dunia tahu gitu ya sosok mereka, dan mungkin adik-adik di sini juga bisa terinspirasi dan belajar dari kegigihan mereka. Ya, kalau tadi kan film Bukit Bernyawa itu setting tempatnya di dusun di desa Serunai gitu ya, Serunai. Kalau yang ini setting tempatnya di Solo. Oh, di kota Solo Iya. Berarti ya. Oh iya, saya menambahkan tadi narasinya itu puisi ya. Kalau teman-teman ada yang suka baca puisi mungkin tahu Sindunata, dia penyair, tinggal di Jogja gitu. Itu mantranya itu mantra tolak bala, dinyanyikan ya, di sindennya itu Seruti Respati, itu juga dia pesinden terkenal di Solo gitu.
yaitu tolak bala itu kan seperti mengembalikan hubungan kita lagi dengan alam, karena selama ini gunung berapi itu kalau erupsi dibilang bencana gitu, padahal kepercayaan masyarakat di Serunen sana Mbah Merapi Watuk, mereka manggilnya Mbah gitu ya, Mbah Merapi Watuk. Jadi ya memang sakit gitu kan, nanti orang kayak kita sakit terus nanti jadi sehat gitu kan. Jadi mungkin alam juga punya siklus untuk memperbaiki dirinya supaya nanti bisa memberikan kehidupan yang lebih baik buat kita gitu. Jadi itu kenapa kita mengambil puisi, karena cocok gitu ya dengan apa yang dialami. Jadi ada pesan di balik bencana itu sebenarnya ada hikmah yang kita belum tahu seperti itu gitu ya. Tidak lagi memanggilnya sebagai sebuah bencana dan pada Iya, mungkin perlu ada istilah yang lain gitu, karena peristiwa itu kan juga membawa kebaikan pada akhirnya gitu ya. Oke. Ya, alam ini kan memperbaiki diri seperti kita aja gitu, ada sakitnya lalu sembuh. Iya, oke, ya. Baik, ini Mbak, ini kan mungkin dari teman-teman yang hadir di sini itu juga pengen bisa kayak Mbak ya, bisa membuat film dokumenter yang cukup bagus ya. Ini sebagai informasi tambahan ya teman-teman, bahwa kedua film yang diputar malam ini itu sudah mendapatkan banyak penghargaan ya. Nah, penghargaannya itu tidak hanya dari dalam negeri tapi dari luar negeri juga. Nah, luar biasa bukan? Nah, oke. Gini Mbak, jadi kalau teman-teman misalkan pengen juga membuat film dokumenter itu, apakah diperlukan keahlian khusus ataupun pengetahuan khusus gitu, gimana Mbak kira-kira itu? Atau ke Mas Pilar terlebih dahulu, silakan. Ya tentu saja membuat sesuatu itu dasarnya pengetahuan. Seberapa banyak yang kita perlu, nah itu mungkin yang jadi pertanyaan sesungguhnya. Seberapa banyak kita tahu tentang sesuatu? Sepertinya kalau saya sih sebenarnya nggak banyak tahu juga. Pokoknya awal-awal bikin itu gas gitu aja ya, tadinya gitu. Cuman memang ketika kita bicara tentang satu topik tertentu, itu justru kita banyak belajar di situ. Jadi mungkin teman-teman di sini udah banyak juga yang jadi konten kreator gitu ya. Ya, konten kreator gitu. Itu kan juga ada proses di mana kita mungkin nulis atau misalnya nggak nulis juga kita bayangkan nanti jadinya kayak apa gitu. Itu tidak lepas dari pengetahuan kita gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah butuh pengetahuan khusus atau keahlian khusus, enggak sih? Itu pada akhirnya semua yang akan kita kerjakan itu justru malah akan memperkaya pengetahuan kita. Jadi hasil akhir mungkin bukan bukan tujuan akhir juga, bahwa prosesnya mungkin yang lebih penting gitu dalam mendapatkan pengetahuan itu. Gitu. Ya, Itu saya kira Mbak Fani mungkin mau menambahkan ya? Ya mungkin karena memang saya sih ya Mas Pilar juga kan background pendidikan tuh bukan film ya, jadi kami tuh kayak otodidak gitu. Saya juga secara background pendidikan bukan belajar film secara khusus gitu, tapi ya tadi mungkin kita juga learning by doing gitu, jadi belajar sambil praktek gitu ya. Terus juga kalau sekarang kan teman-teman generasi YouTube gitu ya, maksudnya bisa lihat banyak tutorial tentang belajar film, dan itu mudah-mudah biasanya bisa diikuti. Terus untuk praktek pertama pakai handphone gitu, itu juga bisa dilakukan gitu. Tadi mulai belajar bikin instastory atau yang 1 menit reels di Instagram dengan mulai bercerita gitu ya. Iya, karena kan mungkin teman-teman yang di sini kan sudah biasa ya Mbak membuat reel, kemudian story gitu ya. Atau mungkin film-film pendek di YouTube gitu ya. Nah, maksud kita itu kan bagaimana mereka ini bisa naik level menjadi filmmaker yang semacam itu gitu loh. Ya, seperti itu Mbak. Ya. Mungkin kalau misalnya memang mau serius sebagai profesi gitu ya, itu ada banyak sekali sekarang kesempatan untuk belajar. Jadi ada banyak workshop misalnya, itu bisa diakses ya, kayak Kemendikbud itu selalu bikin setiap tahun ya, ada program kayak
kompetisi produksi film pendek. Jadi kita punya ide cerita bisa kirim proposal, nanti dapat pendampingan mentor gitu dari filmmaker profesional, dibiayain, bisa bikin filmnya, terus juga filmnya nanti diputar di festival, biasanya di JAV gitu di Jogja, terus juga bisa keliling ke festival internasional lain. Itu untuk yang fiksi. Kayak untuk dokumenter ada namanya iDoc Lab juga. Kebetulan tahun ini saya jadi mentor di Agustus ini mulai gitu tanggal 18 sampai tanggal 25 itu tiap tahun. Jadi sebenarnya yang pemerintah pusat sajikan tuh ada, dan saya yakin juga Tumpi gitu suka bikin workshop gitu ya. Maksudnya mungkin di Boyolali ini juga sering ada workshop, jadi kita menambah wawasan gitu ya. Mungkin seperti itu kalau misalnya mau mulai secara yang entah hobi yang kita tekuni, terus apalagi jadi profesional. Ikut kompetisi juga biasanya motivasi sih ya. Awal-awal kami juga ngejar karena nanti kalau ada hadiahnya kan bisa buat beli alat gitu ya. Jadi sering-sering ini ya, mungkin aktif cari-cari komunitas, belajar dari komunitas juga itu bagus gitu kan. Pasti kita nggak bisa bikin sendiri, kita butuh teman-teman gitu. Jadi mulai saya ada komunitas juga di Solo namanya Kembang Gula. Kami juga bikin workshop, ada kelas sinema, ekskul di sekolah gitu. Mungkin teman-teman di sini yang punya passion misalnya bikin film atau nonton film bisa mulai bikin komunitas kecil-kecilan gitu ya, nanti jadi ekskul gitu. Baik, jadi selain berlatih ya teman-teman juga harus mengupgrade diri dengan cara tadi ya, misalkan mengikuti workshop, kemudian juga kompetisi gitu ya Mbak. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya Mbak. Jadi mungkin sebagian kita itu masih berpikir gini Mbak, ngapain sih nonton film dokumenter sementara di YouTube banyak, kemudian aplikasi-aplikasi video kan juga banyak, Netflix dan segala macamnya itu ya gitu. Kira-kira apa pentingnya kita menonton sebuah film dokumenter itu Mas? Monggo, ya. Nggak ada sih. Iya. Apa pentingnya ya? Itu sangat sangat tergantung sama ini. Ya. Kenapa saya tidak makan tahu tapi lebih suka tempe gitu? Ya sama seperti itu. Tidak ada keharusan kita harus nonton film dokumenter, atau kalau kita nonton dokumenter kita akan jadi terlihat lebih pintar, mungkin terlihat saja gitu. Nah, apa tadi? Apa pentingnya ya? Apa pentingnya? Sama dengan apa pentingnya kita menulis puisi, apa pentingnya kita membaca, ya, gitu ya. Lalu apa pentingnya kita semua ada di sini, gitu. Padahal kita bisa ada di tempat lain gitu. Udah makan bakso aja daripada dengerin bapak-bapak ini ngomong gitu misalnya. Jadi sebenarnya lebih ke itu, literasi itu, apa pentingnya literasi gitu. Kalau kita punya mimpi bersama, mungkin itu jadi lebih penting. Jadi penting ya. Kalau kita punya mimpi bersama, kita harus punya cara pandang yang sama, cara pola pikir yang sama, baru itu mungkin relevan gitu, nyambung gitu. Kalau tidak ada kepentingan bersama, ya mungkin nonton film dokumenter di sini bersama-sama nggak penting gitu. Kecuali kalau kita punya cita-cita bersama. Itu. Baik ya. Yang menambahkan aja, ya, silakan, maksudnya ya. tadi di film dokumenter juga salah satu sumber literasi kan, dan pasti karena dia berangkat dari realita sehari-hari, keseharian, persoalan yang dekat sama kita semua, itu juga mungkin bisa memberikan pengetahuan sama kita bahwa untuk memecahkan persoalan-persoalan sehari-hari kayak tadi disampaikan Mas Joko gitu ya dalam sambutannya, bahwa literasi kan seperti itu gitu perannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke, baik ya, karena ini waktu juga sudah malam, saya akan buka sesi tanya jawab dan nanti yang bertanya otomatis dapat hadiah. Tapi sebelum ke sesi tanya jawab, maaf Mbak Fani, lupa nggak saya baca biodata singkat, tapi tetap saya bacakan ya biar adil. Ya, beliau pembuat film berdomisili di Solo. Film dokumenter panjang pertamanya yang berjudul You and I tahun 2020 meraih penghargaan Piala Citra dan Piala Maya sebagai film dokumenter panjang terbaik. Juga penghargaan
Asian Perspective di International Film Festival Korea dan Next Wave Award di CPH Dog Copenhagen, Denmark. Saat ini beliau bergiat di komunitas film Kembang Gula dan memproduseri dan menyutradarai beberapa film pendek, diantaranya Solo Love Story. Nah, ini kok menarik ya, Love Story ini ada Love Story ya. Bisa Tahun ditonton. 2021, kemudian Riwayat Mukini tahun 2022 dan Payung Dara tahun 2023. Baik, bagi teman-teman semua yang ingin bertanya silahkan putra 1, putri 1 dulu ya. Silahkan tunjukkan jari. Ada? Ayo jangan malu-malu. Ayo, Berdiri dari dengan ibu-ibu hadiah. juga boleh, silahkan. Ada nggak? Ya, sambil menunggu, baik, saya kasih pertanyaan ya. Apa yang melatar belakangi pembuatan film Bukit Bernyawa? Tadi kalau disimak baik-baik pasti tahu. Ya. Tadi loh masnya yang cerita itu didengerin ya. Kenapa tadi awalnya kok bisa dia membuat film seperti itu, apa gitu? Nggak ada yang tahu. Itu loh hadiahnya masih banyak ini. Wow, masa buat film coba-coba. Buat anak kok dicoba-coba, itu loh. Iklan di TV itu kan ada toh, buat anak kok coba-coba itu. Terus, oke. Setting tempat untuk film Bukit Bernyawa tadi di mana? Hah? Betul Pak, Sleman. Tadi yang jawab, ya udah kamu aja. Ya. Tak kasih yang paling gede hadiahnya. Oke, selamat. Sebentar. Nama kamu siapa? Kelas berapa? Asalnya dari mana? Nama saya Umi Fajriyatul Zahra, bisa dipanggil Zahra. Alamat saya Kacangan Andung Leon, kelas 6. Baik, selamat ya. Ngomong-ngomong anak saya namanya juga Zahra itu. Ya. Ya, tapi udah kuliah, kalau ini kan masih kecil ya. Ya. Oke. Kalau Mbak Fani Khotimah ini tinggalnya di mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Ya. Ya. Apa judul film Mbak Fani Khotimah selain UNI? Selain UNI. Betul ya. Saya kasih yang paling gede ya, nih. Ya. Oke, sebentar. Nama kelas asal. Kenalkan, nama saya Dewi Stanto, asal Sragen, Kabupaten Karangtolong, kelas 8C. Selamat ya, dari Sragen. Sekarang giliran Mbak Fani ngasih pertanyaan dong, monggo silahkan. Ya, bebas saja nggak apa-apa. Selain film juga boleh, yang penting ya silahkan. Apa ya, mungkin mungkin film favorit, mau film kartun, film apapun boleh. Unjuk tangan, ada yang punya film favorit nggak? Tuh yang paling belakang sih, yang paling belakang tadi tuh, yang belakang tuh, sini nggak? Jauh tadi, sini, ya sini. Yang di belakang biar kebagian udah paling ujung gitu, sini maju. Tuh ada Mbak. Ya, nanti Mbak Fani yang memberikannya secara langsung ya, spesial. Ya. Ke bawah apa bisa? Sebentar ya, yang paling belakang nanti kebagian yang lainnya yo. Ayo Mbak, sini tadi paling pertama diangkat tangan.
Silahkan sambil ditanya-tanya boleh Mbak. Ya. Kenalan dulu. Namanya siapa? Naila Zakira dari Sragen kelas 3 SMK. Doraemon. Ya, aku juga nonton Doraemon. Aku suka Doraemon. Tepuk tangan buat Oke. Zakira. Sekarang kesempatan Mas Pilar untuk memberikan pertanyaan. Silahkan. Saya ini dari tadi duduk mikir loh apa ya mau tanya. Ada yang pernah produksi film sendiri? Udah ada yang bikin film di sini? Punya channel YouTube ada? Halo? Ada. Maju langsung nggak apa-apa, ayo. Ada yang jadi TikToker? TikToker, ya TikToker silahkan maju ke depan. Ayo silahkan. Nggak usah menunjuk temannya ya, diri sendiri aja dapat hadiah loh. Gak usah Ya. malu-malu. Ayo ada nggak? Malu-malu ya? Halo? Ayo silahkan maju. Iya, ayo. Agak cepet ya, soalnya nanti keburu malam kalau lama-lama. Nih nanti filmnya masih panjang yang terakhirin nanti. Tepuk tangan. Kenalan, ya. Saya Atifatus Sifa. Oh ya boleh, kita kesukaannya apa? Gilken. Oh juga. Gika. Hah? Siapa? Ganta. Enggak, ya Gika. Oh ya. Terima kasih. Bikin juga tapi. Bikin juga. Udah bikin belum? Udah bikin belum? Oh belum. Oh ya bikin TikTok itu satu langkah sih. Satu langkah untuk bikin yang lainnya. Ya silahkan, selamat. Terima kasih kepada Mbak Fani dan Mas Pilar yang Oke, sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ada hadiahnya juga yang bertanya. Iya, silahkan. Ya, berdiri. Ya, iya, silahkan. Wah, ini jawabannya ini rasanya nih pakai perasaan ya. Sekalian maju nanti saya kasih hadiah sini. Iya. Maju Oke, ya. Siapa silakan namanya? dijawab Mbak Fani, rasanya seperti apa? Rasanya apa yang ngeri-ngeri sedap. Enggak ding. Rasanya senang ya karena memang bikin film dari dulu tuh awalnya senangnya nonton film gitu ya. Terus bisa punya profesi jadi pembuat film gitu ya, jadi produser apa jadi sutradara itu ternyata menyenangkan juga. Tentu ada banyak apa ya tantangannya, suka dan dukanya. Kalau produser kan dia nggak cuma nulis cerita ataupun apa mendirect film gitu ya, tapi juga harus nyari dana gitu, bagaimana filmnya bisa diwujudkan, terus bisa juga apa mengorganisir krunya gitu ya untuk bisa bekerja dengan sutradara juga, jadi tantangannya banyak sih gitu. Cuman ini ya Mbak, sayangnya itu kalau sutradara itu kalah terkenal dengan aktor dan aktrisnya. Ya kalau di film fiksi biasanya gitu ya. Iya kan? Ya. Padahal juga punya peran tersendiri ya. Iya. Betul. Padahal itu perannya sentral malah ya. Iya. Oke. Ambil hadiah. Iya, silahkan maju ke depan. Ya. Tepuk tangan dong untuk yang berani bertanya. Mau jadi produser juga ya?
Ya, makasih. Mungkin satu lagi sebelum kita tutup, ayo. Monggo dari ibu-ibu juga boleh, monggo. Iya, silakan. Ya, yang keras ya dari situ nggak apa-apa. Atau maju boleh ya. Ya. Namanya siapa? Nama saya Fatia, rumah saya Bintu. Tetangga sebelah. Biasanya kalau buat film itu apakah ada targetnya sehari harus berapa sih atau bagaimana bro? Biasanya rata-rata itu berapa lama kalau buat film pendek atau full yang kayak ya film pendek? Terima kasih. Ya, ada target tertentu ya kalau bikin film ya. Ya memang itu tergantung ya. Misalnya kami kan ada film karya biasanya ya. Seperti UNI itu film karya itu prosesnya itu 4 tahun untuk bikin film dengan durasi kurang lebih sejam lebih ya, 72 menit itu. 4 tahun karena memang prosesnya panjang, mengikuti setiap tahun syuting gitu, nggak tiap hari juga syutingnya sih ya. Cuma memang butuh proses dan saat itu juga saya masih belajar, saya ikut workshop editing, banyak workshop gitu, dan untuk pendanaan juga saya ada pitching forum, ngikutin presentasi untuk pendanaan gitu, karena emang butuh biaya yang enggak sedikit untuk bisa memproduksi film yang panjang dan durasi yang lama kalau di dokumenter. Nah, tapi kalau misalnya saya pernah dapat, tadi saya sebut kompetisi produksi film pendek, saya pernah dapat produksi judul filmnya Rasa, saya produser, sutradaranya Reni Apriliana. Itu sih karena targetnya kan timelinenya 3 bulan, terus juga proposal durasinya kemarin itu 14 menit kalau nggak salah ya, 14 menit. Terus dengan budgeting yang tight gitu, ketat, jadi kayak syuting tuh nggak bisa lebih dari 2 hari gitu ya. Jadi 2 hari, dalam 1 hari kita cuma bisa dapat berapa scene, misalnya 4 adegan gitu ya, untuk bisa dapat 1 hari gitu, karena mungkin banyak retake kita jadi harus pintar gitu ya mengaturnya. Mungkin itu kalau dari aku. Kalau film yang tadi kita tonton Bukit Bernyawa itu proses produksinya setahun sih ya. Jadi syuting itu dari bulan September sampai Januari tahun berikutnya. Lalu editingnya itu makan waktu lama ya, 8 bulan lebih. Jadi mungkin sekitar 1 sampai 1,5 tahun waktu itu. Tapi karena ini bentuk yang berbeda, jadi dan juga target atau tujuan film ini juga berbeda, mungkin itu juga akan mempengaruhi gitu. Misalnya tadi itu Mbak Fani cerita soal bahwa ada juga film yang diproduksi dengan cepat gitu. Nah itu juga tergantung tujuannya sih. Kita film Bukit Bernyawa itu memakan waktu yang lama, soalnya juga film ini juga kita nggak ngeluarin kita membiayai film ini sendiri, jadi tanpa produser luar. Saya ke produser luar tuh kalau gini ya, misalnya kalau pernah dengar Falcon, lalu MD Entertainment, itu kan produser film yang besar ya di Jakarta sana, industri film, masuknya industri film nasional Indonesia gitu. Mereka udah menentukan biaya produksinya berapa dan juga berapa lama dia harus diproduksi. Jadi itu biasanya jadi lebih terukur gitu. Dan bedanya dengan yang kami produksi, karena tadi Mbak Fani mendefinisikan ada 2 jenis gitu ya. Misalnya film karya sama film katakanlah pesanan gitu. Itu juga berbeda cara memperlakukan dan cara produksinya gitu. Mungkin gitu. Baik ya, saya pikir sesi diskusi pada malam hari ini cukup.
Mudah-mudahan dengan obrolan kita pada malam hari ini bisa memberikan inspirasi dan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih kepada Mbak Fani, terima kasih juga kepada Mas Pilar. Semoga nanti ke depan bisa semakin produktif ya dalam membuat film ya. Silahkan untuk bisa kembali ke tempat semula ya. Terima kasih ya. Selamat malam, selamat penonton nanti. Ya, kasih aplaus buat mereka ya. Baik, sebelum ke acara yang terakhir yaitu pemutaran film UNI, karena saya mendapat tugas untuk membagikan door prize dan ini masih ada 10. Jadi saya undang saja siapa yang asalnya dari luar Jawa untuk maju ke depan, saya kasih hadiah. Silahkan. Yang dari luar Jawa langsung maju saja. Sebelum saya kembalikan ke MC ya, silahkan. Silahkan maju. Ada 10, masih ada 10. Masa cuma 2 orang? Yang dari luar Jawa. Ya, di sana. Nah itu masih ada ya. Oke, silahkan maju. Ayo maju sini. Ya. Ya, 1, 2, 3, baru 6, ini masih kurang 4. Nih 7 kurang 3. Ada yang dari DKI Jakarta atau Jabotabek? Maju nggak apa-apa, nggak harus luar Jawa. Ayo. Ke 1, 2, 3, 7, baru 7 kurang 3 orang. Ayo. Ya sebentar. Nah ini sudah ada 3. Oh. Lah kok malah 11. Ayo cepetan ya, keburu malam ya. Ini berapa nih? 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 8, 10 pas ya. Ya. Oh ya. Ini dari mana? Riau ya. Riau. Terus Riau. Lampung, terus Lampung, Riau, Sumbar, ya, terus Riau. Oh Riau semua, banyak banget nih. Oh. Apa nama ibu kota provinsi Kepulauan Riau? Apa? Hah? Oh, provinsi Kepulauan Riau ya, bukan provinsi Riau ya, beda. Masa nggak tahu? Ya, Tanjung Pinang, betul. Oke, minta tolong Mbak MC untuk memberikan hadiahnya. Ya. Silahkan dibantu. Sini tak bantu satu-satunya lagi. Nih silahkan. Ini silahkan. Silahkan. Baik, bisa kembali ke tempat ya. Silahkan kembali ke tempat. Nah, hadiahnya diborong wong Riau kabeh ya. Oke, tugas saya sudah selesai dan saya kembalikan ke MC ya. Oke, tadi gimana diskusinya, seru nggak? Yang dapat hadiah mana tadi? Senang nggak dapat hadiah?